berkumpul bersama untuk berdoa bagi desa kita. Ya, selamat datang kepada Bapak, terima kasih atas kedatangannya, dan rekan-rekan kita yang dari Katolik, selamat datang. Ya, kiranya apa yang boleh kita lakukan pada malam hari ini menjadi dasar kita sebagai umat yang boleh hidup berdampingan, selalu menunjukkan cinta kasih, selalu menunjukkan kerukunan sebagai umat yang berdampingan. Pada malam hari ini tema kita adalah kedamaian dan kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama. Ingat tema ini, jadi jangan dilupakan. Tanggung jawab kita apa? Kedamaian dan kesejahteraan. Jadi ini tanggung jawab kita bersama tanpa terkecuali. Ya, inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Atas itu kita melandasinya dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kita berbicara satu ayat saja. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3 ya. Kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Berbahagia setiap kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang daripada apa yang dituliskan Yeremia atau yang dikirimkan Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang tertawan dalam pembuangan ke Babel, dan ini adalah poinnya yang ia tuliskan di ayat yang ke-7. Kalau kita membaca di pasal 28, bahkan pasal-pasal sebelumnya, bagaimana kehidupan bangsa itu yang jauh daripada Allah. Mereka ditawan, mereka dibawa dalam pembuangan, mereka diasuh, atau boleh dikatakan mereka ada di dalam tekanan karena pemerintahan yang keji di dalam bangsa Babel waktu itu. Jadi mereka mulai mencari Allah, dan mereka mulai berkata dalam dirinya, apakah masih ada Allah? Apakah Allah masih menyertai kami? Sementara Allah berkata bahwa kami adalah bangsa pilihan, bangsa yang boleh disertai oleh Allah. Tetapi mengapa saat ini Allah tidak menyertai kami, sementara kami ada di dalam kesukaran besar dalam pembuangan di Babel? Inilah yang melandasi mengapa Yeremia menuliskan surat ini kepada mereka. Karena Yeremia melihat kekhawatiran yang dalam yang ada bagi mereka, yang ada di dalam diri mereka, sehingga Yeremia membuat suatu surat supaya mereka boleh terus percaya kepada Allah. Dan di sana di ayat yang ke-7 juga dikutip, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ini yang Yeremia ingin tunjukkan kepada bangsa yang dibuang, bangsa Yahudi, mereka yang dibuang dalam penawanan Babel. Ya, waktu itu Nebukadnezar yang menjadi raja di sana. Dan surat ini ditulis kurang lebih tahun 597 sebelum Masehi. Jadi surat ini bisa dikatakan berbarengan dengan Nehemia. Ya, kalau Nehemia boleh menuliskan bagaimana bangsanya, mereka boleh merasakan kekhawatiran yang sungguh amat khawatir. Bahkan dia bertemu dengan saudara-saudaranya Hanani dan lain sebagainya. Nehemia bertanya, bagaimana keadaan bangsa kita? Mereka yang terluput, artinya terluput ini mereka yang tidak ikut tertawan, mereka yang masih sempat kabur, lari. Bagaimana keadaan mereka? Lalu Hanani berkata kepada Nehemia, mereka dalam keadaan sukar, mereka dalam keadaan tercela, tembok-temboknya telah hancur dan telah terbakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok merupakan lambang daripada suatu negara. Bagaimana negara itu kokoh. Di dalam peperangan bagaimana negara itu kokoh, yaitu dilihat dari temboknya. Jadi hal pertama dilihat kekuatan militernya, yaitu di temboknya. Kalau temboknya mudah diruntuhkan,
yang itulah kekuatan orang di dalamnya. Dan di dalam keadaan yang baik, yang Nehemia di dalam jabatan yang baik, ia meninggalkan istana itu. Lalu ia kembali ke bangsanya dan mulai membangun kembali tembok yang hancur, yang terbakar, yang mereka habiskan gitu, sehingga nama kota itu muncul kembali, nama kota itu hidup kembali. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Bapak Ibu, mungkin kita lahir di tempat ini, di desa ini, atau mungkin ada yang perantauan. Tetapi kita sudah satu di tempat ini. Bagaimana kita membuat nama daerah ini, nama desa ini harum, nama desa ini boleh melambung tinggi, terutama atas mungkin predikat-predikat baik, mungkin prestasi-prestasi baik. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dilihat dari kedamaian, dilihat dari kesejahteraan kehidupan masyarakat di dalam desa, terutama kita yang ada, yang Tuhan utus untuk ada di tempat ini. Dari Yeremia 29 ini kita dapat melihat bahwa